Oke, baik adik-adik, melanjutkan materi untuk pertemuan kedua, yaitu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan, di mana saya sudah mencontohkan beberapa contoh baik inovasi dalam bidang pendidikan maupun bidang non kependidikannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik inovasi pendidikan atau karakteristik inovasi secara umum. Tapi kita fokus kepada karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan ada 5. Yang pertama adalah keunggulan relatif. Unggul berarti dia punya kelebihan. Relatif itu artinya bisa berubah atau tergantung orang yang menggunakan itu gitu. Jadi hasil inovasi kan banyak. Misalnya hasil inovasi dalam bidang pembelajaran, misalnya media. Ada orang yang cenderung menggunakan itu dia anggap mudah, tapi orang lain mengatakan bahwa itu susah. Makanya itu relatif bagi penggunanya ya, bagi penggunanya. Termasuk ini, pertama adalah manfaatnya. Bagaimana sih keunggulan relatif itu? Keunggulan itu kelebihan tapi relatif, tergantung yang menggunakan, tergantung juga yang menerimanya. Jadi apabila manfaatnya itu tergantung bagi orang yang menerima inovasi itu atau yang menggunakannya. Kalau dia menerima dengan baik, maka bisa jadi keunggulan relatif, manfaatnya jadi bagus. Tapi kalau tidak menerima, maka tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi dalam inovasi itu ada keunggulan relatif, karakteristik pertamanya itu kaitannya dengan manfaatnya. Kedua, yang menguntungkan pengguna. Tadi kalau manfaat tentu ada menguntungkan. Nah, ini kaitannya juga ada nilai ekonomisnya, ada juga kepuasan bagi penggunanya atau penerima inovasi itu. Contoh saja, kegiatan ini menggunakan YouTube, tapi ada yang dia menganggap itu kan sebuah inovasi dalam pendidikan atau dalam kegiatan perkuliahan ya. Tapi tidak semua akan menggunakan itu karena dianggapnya itu menyusahkan. Tapi bagi saya menggunakan YouTube itu adalah mempermudah sebuah aktivitas. Anda juga dipermudah dengan adanya di mana saja Anda bisa menerima penjelasan saya. Itulah contoh inovasinya. Menguntungkan enggak? Ya tergantung orang yang menerima itu. Nilai ekonomisnya bagaimana? Ya, apa lebih untung menggunakan tatap muka atau menggunakan e-learning? Itu tergantung juga, relatif ya, keunggulan relatif makanya sebutnya. Kepuasan pengguna. Tentu ada yang merasa puas dan ada yang tidak. Bagi saya puas dengan menggunakan ini. Ya, jadi itulah keunggulan relatif. Ya, artinya kelebihan tetapi tergantung kepada penggunanya atau yang menerima inovasi itu. Ya. Di kalian juga pasti ada yang merasa puas dengan apa yang saya lakukan saat ini, tapi pasti ada yang tidak. Nah, itulah sebuah keunggulan relatif. Baik. Berikutnya, kompleksitas atau kerumitan atau complexity ya, rumit ya. Namanya inovasi pasti pertamanya rumit. Ini susah, ini tapi nggak mungkin orang tidak melakukan inovasi kalau itu dia dianggap mudah. Setelah tahu tidak lagi kompleksitas, tetapi itu adalah kemudahan. Makanya ada kaitan tadi keunggulan relatif dengan kompleksitas ini. Pertama orang mau pakai HP itu susah, nggak tahu, nggak mau, kata nilai ekonomisnya mungkin tinggi, mahal dan sebagainya. Tapi setelah dia tahu, maka dia akan terima inovasi itu. Pertama rumit, gimana sih caranya, nilisnya di mana, gimana sih caranya YouTube, nggak tahu gimana. Tapi begitu udah tahu, oh ternyata mudah gitu ya, semuanya bisa kita pelajari. Ya, tentu kompleksitas kaitannya dengan tingkat kesulitan gitu. Nah, itulah inovasi. Tapi makanya itu dalam melakukan inovasi tentu satu hal yang mudah, yang bisa diterima gitu. Walaupun kompleks, lama-lama belajar pasti akan mudah. Inovasi pasti rumit pertamanya, tapi pada saat setelah dia jalan pasti itu mempermudah bagi seorang penggunanya. Yang ketiga adalah kompatibilitas. Nah, ini
Kalau inovasi pendidikan, ya tentunya hal yang pendidikan kaitannya dengan ini. Inovasi dalam bidang transportasi, ya apa kaitannya dengan transportasi untuk mempermudah itu? Jadi harus kompatibel, artinya harus sesuai dengan apa yang kita buat dengan apa yang harus digunakan gitu. Jadi harus sesuai, ya. Sesuai antara apa yang kita buat dengan bidang apa yang kita gunakan. Kalau tentang otomotif ya berarti tentang otomotif, tentang pendidikan dan sebagainya. Jadi itu harus kompatibel, ya, harus sesuai. Handphone alat apa? Komunikasi. Tapi dengan sering perkembangan zaman maka handphone dijadikan sebagai alat untuk media dalam pembelajaran. Itu kompatibel nggak? Itu kompatibel. Tapi kalau handphone hanya komunikasi saja, ya hanya komunikasi gitu. Terus lama-lama jadi alat untuk media pembelajaran. YouTube dulunya hanya untuk mutar film mungkin, nah, sekarang sebagai media untuk pembelajaran. Ya, itu harus sesuai. Kemudian triabilitas atau triability. Triability ya berarti artinya bisa dicoba, ya, bisa dicoba. Bagaimana orang melakukan inovasi tapi tidak bisa dicoba, ya, itu kan nggak akan bisa. Jadi inovasi itu bisa dilakukan percobaan. Orang melihat itu bisa nggak nyoba. Kalau inovasi dilakukan di ruang angkasa, nah itu bisa dicoba, tapi bagi orang yang mencobanya. Tapi orang yang tidak pernah kesana nggak akan bisa melakukan itu, ya. Tapi itu termasuk inovasi karena bisa dicoba. Sesuatu yang tidak dicoba apa bisa dicoba apa? Misalnya adalah panasnya api neraka. Itu misalnya menghindari panasnya api neraka itu nggak akan bisa. Itu bukan inovasi, nggak akan ada. Itu nggak bisa dicoba itu dengan nilai inovasinya, kecuali mungkin dengan sholat dan melaksanakan perintah Tuhan yang baik dan menjauhi larangannya gitu. Tapi itu kan inovasi dalam pendidikan gitu. Itu kaitannya dengan keyakinan, ya. Jadi harus bisa coba. Nah misalnya percobaan menghindari asam dengan menggunakan apa? Misalnya menggunakan pelapis baja, itu kan bisa dicoba. Bisa nggak pakai baja? Tapi untuk menghindari api neraka kan nggak mungkin dengan menggunakan inovasi pakai barang apa, itu nggak bisa dicoba. Reliabilitasnya nggak bisa. Yang terakhir adalah dapat diamati atau visible, ya, dapat dilihat, ya. Ya tentu hasil inovasi selain tadi bisa diuji cobakan, tentu amati, bisa dilihat, bisa dirasakan, diraba dan sebagainya. Kalau inovasi nggak kelihatan kan nggak bisa. Walaupun benda itu sangat kecil, itu merupakan hasil inovasi, tetapi kan bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi kalau inovasinya nggak bisa dilihat, itu bukan inovasi. Nggak bisa nggak bisa dilakukan uji coba juga bukan inovasi. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu memang inovasi, tetapi inovasinya harus sesuai dengan apa yang dibuat. Kemudian kompleksitas kerumitan. Nah ini sebenarnya ciri ini bisa kerumitan adalah sebuah inovasi, tetapi ada juga inovasi kan tidak harus kompleksitas. Inovasi itu dibuat ternyata lebih mudah, orang lebih mudah jadi itu tidak masuk, ya. Jadi ini ada pengecualian untuk kompleksitas. Jadi tidak semua hasil inovasi itu rumit, tapi secara umum lebih besarnya adalah rumit. Jadi kalau tidak rumit itu tidak inovasi, itu juga tidak gitu. Kalau memang itu inovasi mempermudah, berarti rumitnya ini kan kerumitan dalam penggunaan, tapi dalam proses itu pasti mempercepat. Nah ini keunggulan relatif, ya itu pasti. Oke, saya rasa itu. Jadi yang dua ini perlu agak pengecualian sedikit, dimana kompleksitas itu tidak harus dimiliki oleh hasil inovasi. Jadi tapi secara umum bahwa hasil inovasi itu pasti kompleksitas atau rumit atau sulit untuk kita aplikasikan. Tetapi setelah kita pahami pasti itu akan mempermudah. Baik, jadi ada 5 karakteristik inovasi: keunggulan relatif, kompleksitas, kemudian kompatibilitas atau kesesuaiannya dengan apa yang harus diinovasikan, triabilitas atau dapat dicoba, dan terakhir adalah visible atau can be seen, dapat dilihat. Baik,
terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke materi ketiga. Mungkin hari ini